وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, tak lupa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita hingga kita bisa bertemu di bulan Ramadan ini di masjid yang mulia ini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mungkin mengajak kita mengingat kembali salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Beliau ini seorang sahabat yang termasuk di antara 72 orang yang membaiat Aqabah Rasulullah, baiat Aqabah Ats-Tsani. 72 dengan ada perempuannya, jadi sekitar 75 orang. Di antara pemuka orang-orang Ansor. Beliau ini dari suku Khazraj. Saat itu usia beliau sekitar 18 tahun. Jadi masih muda. Masih muda, masuk Islam, berjuang untuk Islam. Ini Mu'adz bin Jabal. Dan beliau ini dikenal dengan sahabat yang paling mengerti fikih. Sehingga Rasulullah utus beliau itu, sebelum diutus ditanya oleh Rasulullah, bima tahkum, dengan apa engkau akan menghukumi manusia itu? Kata beliau, bi kitabillah, kuhukumi manusia dengan kitabullah. Fa illam tajid, kalau engkau enggak dapati dari kitabullah itu apa yang bisa menghukumi manusia, tanya Rasulullah, apa yang akan engkau lakukan? Dengan apa engkau hukumi? Bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasul. Fa illam tajid, kalau engkau tidak dapati juga di sunnah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ajtahidu ra'yi, aku akan berijtihad. Kemudian Rasulullah memuji Allah dan senang dengan apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal ini. Jadi ini pemuda luar biasa, orang alim. Dan sayangnya beliau ini wafatnya muda ya. Diutus oleh Sayyidina Umar bin Khattab ke Yaman menggantikan sebelumnya itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang wafat terkena wabah taun itu, taun Amwas, digantikan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal juga kena wabah itu. Jadi usia beliau wafat itu 36 tahun. Jadi sayang orang cerdas begitu wafat. Tapi ya itulah, Allah berkehendak dan Allah Subhanahu wa taala munculkan juga dari umat ini orang-orang yang alim. Di antara keutamaan beliau ini orang yang pemurah, dermawan, suka memuliakan tamu, bahkan kadang berlebihan. Sehingga beliau ini pernah rugi. Makanya di bab fikih itu ada bab tentang muflis, tentang bangkrut. Nah, salah satunya yang bangkrut ini adalah Mu'adz bin Jabal. Ada orang ketika investasi, misalnya pakai syirkah mudharabah, ternyata habis itu. Kemudian kalau seperti itu gimana? Modal bisa habis. Nah, dalam hukum Islam kalau bisnis itu memang sudah dijalankan secara profesional, ternyata memang rugi, maka yang nyetor modal itu oleh Rasulullah diputuskan dia tidak boleh melanjutkan bisnisnya. Ya, sisa aset-asetnya itu disita, dibagi kepada orang-orang yang menanam modal. Ya, dapatnya bisa tidak full modalnya. Ini ada hadis juga dari Mu'adz bin Jabal.
Karena itu kedermawanan beliau kadang memaksakan diri untuk menjamu tamu padahal nggak punya banyak biaya. Nah, apa yang hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal ini, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin, beritahu aku suatu amal, yudkhilunil jannah, yang dengannya itu akan memasukkan aku ke dalam surga, wa yuba'iduni minan nar, dan amal itu akan menjauhkan aku dari neraka. Jadi ini pertanyaan yang sangat penting. Kalau sekarang mungkin orang banyak bertanya, guru minta amalan supaya apa? Supaya jualanku laris, namun bisa tulisakan pulang jimatnya. Sekarang banyak orang kadang minta amalan begitu. Sampai ada ya, kenalan kita jualan pentol seperti itu, minta jimat penglaris. Setelah itu sering kerasukan ya. Mudah-mudahan Allah beri solusi ya, alhamdulillah sudah membaik. Nggak tahan itu ya, ingin cari jalan pintas dengan cara yang nggak masuk akal kadang. Ngapain orang jualan jimat kalau untuk dapat kekayaan dia bisa bikin jimat supaya dia kaya. Nah, Mu'adz bin Jabal yang ditanyakan lebih dari itu. Apa amalan yang bisa membuat kita ini masuk surga dan dijauhkan dari neraka? Maka Rasulullah mengatakan, laqad sa'alta an 'azim. Engkau bertanya tentang sesuatu perkara yang sangat besar. Wa innahu layasirun ala may yassarahullahu ta'ala alaihi. Perkara yang besar itu sebetulnya mudah bagi orang yang Allah mudahkan untuk melakukannya. Jadi kalau Allah mudahkan, mudah amal apapun. Tapi kalau Allah jadikan berat, jangankan amal yang berat, amal ringan saja nggak akan mampu dia lakukan. Di sebelah masjid, untuk melangkah ke masjid rasa berat benar. Kalau Allah bikin berat, nggak dapat petunjuk. Bertetangga dengan masjid, susah betul sholat jamaah. Ada orang yang jauh dari masjid, datang aja. Jadi mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Apa kata Rasulullah? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'ah. Pertama, engkau sembah Allah, ibadah kepada Allah. Jangan engkau sekutukan Allah itu dengan sesuatu pun. Ini yang pertama, paling pokok ini, jangan melakukan kemusyrikan. Wa tuqimus shalah. Yang kedua, tuqimus shalah, engkau tegakkan atau dirikan sholat. Maknanya adalah al-ityanu biha ala akmali ahwaliha. Engkau kerjakan sholat itu dengan sesempurna mungkin. Karena sholat itu sebagaimana kata Ibnu Abbas, tuktabu minar rajul min sholatihi ma'aqila minha. Ditulis bagi seseorang itu dari sholatnya apa yang dia fahami dari sholat itu. Jadi sholat pahalanya berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang dapat 100, ada yang dapat cuma 1/8-nya, 1/7-nya, dan sebagaimana dalam hadis Rasulullah. Sholatnya sama, nilainya berbeda, tergantung faham enggaknya dia apa yang diucapkan, tergantung hadir enggaknya hati di dalam sholat itu. Jadi kerjakan bagus-bagus sholat itu ya. Apalagi di bulan Ramadan ini ada yang kadang sholat tarawihnya seperti balapan, kalah itu yang motor GP itu ya. Tidak begitu, Rasul ajarkan enggak begitu. Tapi masih mending mau sholat, masih mending. Kerjakan sholat. Kemudian wa tu'tiz zakah.
engkau tunaikan zakat itu. Ini kadang juga berat. Kalau uangnya sedikit mungkin mudah zakat itu, karena yang dikeluarkan cuma 2,5% masih nggak banyak. Tapi kalau sudah miliaran, duitnya miliaran, 2,5%-nya kan banyak itu. Kadang merasa sayang. Tapi bagi yang Allah berikan kemudahan, mengeluarkan zakat itu terasa menyenangkan. Apalagi ingat itu orang-orang banyak yang miskin yang membutuhkan. Ada 2 hari yang lalu orang yang guru honorer sampai bunuh diri, ya, jebur ke sungai di Banjarmasin itu. Karena apa? Terlilit utang, stres, mikirin mungkin gajinya berapa, nggak bisa untuk membayar, ditagih orang terus mungkin. Akhirnya nulis surat untuk orang tuanya dan dia nyebur ke sungai, mati. Na'udzubillah. Sementara harta kita itu mungkin ada di hak dia. Harta zakat itu kan haknya orang-orang fakir, orang miskin, orang termasuk gharim yang berhutang. Keluarkan zakat itu. Kalau kita rasa berat, ingat itu banyak orang kesulitan yang itu sedang membutuhkan bukan harta kita, itu harta mereka yang ada pada diri kita. Keluarkan. Bahkan di dalam urusan zakat itu boleh takjiluz zakat. Jadi didahulukan walaupun wajibnya itu setahun sekali untuk zakat perdagangan atau zakat tabungan. Itu kan setahun sekali sampai nisab setahun. Boleh dibayarkan dulu. Afdal dibayarkan dulu kalau ada kasus seperti tadi, orang yang sangat membutuhkan. Jadi pian catati aja. Misalnya zakat saya 10 juta misalnya. Anggap aja kayak sugih lah. Kemudian ada orang kesulitan, kita lihat ini memang berhak menerima zakat, bayarkan zakat itu walaupun belum sampai waktunya. Nanti setelah sampai waktunya berapa itu sisanya dikeluarkan. Ini penting. Wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan. Ya, seperti yang kita lakukan pada bulan ini. Wa tahujjul bait, dan engkau berhaji ke Baitullah. Haji ini wajib ya. Jadi kalau tidak dilakukan sementara ada kesempatan dan kemampuan, di dalam Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, kalau mati belum sempat berhaji karena melalaikan begitu, itu yamutu asiyan, dia mati dalam kondisi maksiat. Na'udzubillah. Dan dalam mazhab Syafi'i, di antara 4 mazhab itu yang mengatakan haji itu wajibnya adalah wajib yang dia alat tarohi. Alat tarohi itu artinya kawaja diundur. Diundur. Oh, kada tahun ini kena aja, boleh aja dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain itu alal faur, ya. Mampu haji wajib segera haji. Mazhab Syafi'i boleh ditunda, tapi tadi dengan catatan kalau ternyata bangkrut nanti nggak punya lagi uang, termasuk terhitung dia itu berhutang kepada Allah Ta'ala, wajib dibayar. Mati maksiat kalau mampu. Nah ini sekarang ini kadang punya duitnya tapi nggak ada lagi kesempatan untuk haji. Ya, mudah-mudahan Allah mampukan kita semuanya, ya, Allah mudahkan. Ini kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Kemudian Rasulullah ketika ditanya itu beliau tambahi. Jadi yang pintu masuk surga jauh dari neraka itu sudah dijelaskan tadi. Jangan menyekutukan Allah, sholat, kemudian zakat, puasa dan haji. Rasulullah tambahi, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah wahai Mu'adz, engkau kutunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan. Jadi ditambahi Rasulullah. As-shaumu junnah, kata Rasulullah. Puasa itu adalah perisai. Jadi kalau mau banyak kebaikan, berpuasa.
Perisai. Perisai ini apa maksudnya? Kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, perisai di sini dua yang dilindungi. Pertama dari api neraka. Jadi satu hari puasa di jalan Allah, Allah jauhkan 70 tahun dari neraka. Yang kedua adalah perisai yang melindungi diri dari godaan syahwat, dari dorongan syahwat. Makanya ada hadis para pemuda yang belum mampu menikah, kata Rasulullah, fa'alaihi bisawm, maka hendaklah dia puasa. Karena puasa itu bisa tadi mengatasi gangguan syahwat. Catatannya apa? Di dalam hadis yang lain, malam yahrikha, selama puasa itu perisai itu tidak dilobangi. Termasuk puasa kita ini jadi tameng, jadi perisai. Perisai itu akan sia-sia kalau perisainya berlubang juga. Jadi selama nggak dilobangi. Apa yang melobanginya? Menurut riwayat dari Hafsah, yang melobanginya adalah ghibah, memandirakan aib orang lain. Orang yang kada katuju kita sambati, ya. Kecuali ada 6 yang boleh dighibahi, itu kan dijelaskan di Riyadhus Shalihin, itu bisa dibaca. Prinsipnya kalau tidak penting benar, jangan menyambat orang lain. Yang kedua, al-kadzib, berdusta. Jadi perlu kita cek informasi berita. Apalagi sekarang juga ada grup WhatsApp. Jangan sembarang share, jangan sembarang. Itu bisa terhitung kadang kita berdusta tanpa kita sadari. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, kafa bil mar'i kadziban, cukuplah seseorang itu disebut sebagai pendusta. Kenapa? Ya, kalau dia mengatakan bikul lima sami'as, terhadap sesuatu yang dia dengar sampaikan tanpa dia verifikasi dulu. Itu bisa apa? Puasa bisa berlubang, ya, perisainya. Jadi kata Rasulullah, as-shaumu junnah. Bicara tentang perisai ini juga ada hadis lain ya, yang sama-sama junnah. Yang kedua tentang perisai ini, imam ini perisai. Innamal imamu junnah, fa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Imam itu adalah perisai, imam sholat. Maksudnya apa? Dia itu akan menutupi kekurangan makmum. Sehingga jadi imam ini penting sekali untuk merasakan bahwasanya kita sebagai imam ini membawai makmum. Kita mau bawa kemana? Ya. Diupayakan khusyuknya imam itu menutupi kekurangannya makmum. Bacaan imam, syarat rukunnya, sehingga ketika ada makmum yang terlambat, ya, nggak sempat membaca Al-Fatihah, bagi yang berpandangan membaca Al-Fatihahnya makmum itu wajib seperti di mazhab Syafi'i, maka bacaan imam sudah cukup, karena imam itu adalah tamengnya, penutupnya, menutupi kekurangan makmum. Yang ketiga, junnah itu kepala negara. Wa innamal imamu junnah. Kepala negara itu sesungguhnya adalah junnah. Seperti tadi perisai, yuqatalu min waraih, di mana musuh itu diperangi dari baliknya. Yakni apa? Ya ibarat menjaga umat dari serangan musuh. Yang kita ini jadi bulan-bulanan terus, bahkan di bulan Ramadan kemarin di India itu masjid dirusak bubuhan umat yang lain. Kemudian di Palestina ini juga sama. Tadi pagi baca WA itu beritanya begitu. Sementara ada saudara kita dari Palestina datang ke sini, kita membantunya cuma dengan uang sedikit-sedikit. Kaum muslimin sebetulnya mampu itu untuk kalau bersatu saja itu selesai itu masalah Palestina. Tapi masalahnya siapa yang menyatukan? Yang menyatukan harusnya ada, yakni al-imamu junnatun tadi. Sebagaimana
Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika kaum muslimin itu tercerai-berai, beliau ini sebagai junnahnya, sebagai pemimpinnya yang mengusir pasukan salib waktu itu. Sekarang ini sudah berapa itu? Mulai tahun 48 mereka sampai sekarang. Kita kurang ini satu ini. Jadi yuqatalu min waraihi wa yuttaqo bihi, dan berlindung dengan perisai itu. Jadi junnah itu pertama puasa, kedua imam sholat, ketiga imam kepala negara. Nah, yang kita bahas di hadis ini puasa. Jangan sampai kita lubangi dengan mulut-mulut kita yang enggak tertata itu. Kemudian kata Rasulullah, waswadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Yang kedua sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana api air mematikan api. Wa sholatur rajul min jawfil lail. Yang ketiga adalah sholatnya seseorang di tengah malam. Kemudian Rasulullah mengatakan, membacakan ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ini dalam surah As-Sajdah. Jadi ini sholat malam. Kemudian Rasulullah katakan lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dzurwati sanamihi. Wahai Mu'adz, maukah engkau kutunjukkan terhadap ra'sul amr. Ra'sun itu kepala dari segala perkara. Kemudian dan tiangnya. Kemudian dzurwatu sanamih, mercusuarnya. Itu apa? Maukah kutunjukkan? Kata Mu'adz, bala ya Rasulullah. Ya, inggih wahai Rasul. Ya. Kemudian Rasul katakan, ra'sul amri al-Islam. Ra'sul amri al-Islam. Pokok dari segala perkara itu adalah Islam, yakni agama Islam. Ya. Kalau di dalam syarah hadis ya, di Tuhfatul Ahwazi, maksudnya adalah syahadatain. Kemudian wa amuduhu as-shalah, tiangnya itu adalah sholat. Sehingga kalau tiangnya tidak tegak, bangunan itu runtuh. Makanya di dalam hadis ya, al-farqu bainal mu'mini wal kafiri tarkus shalah. Bedanya orang mukmin dan orang kafir itu adalah tadi meninggalkan sholat. Yang bisa membedakan itu. Yang lainnya nggak begitu kelihatan. Kafir dengan nggak itu. Tapi kalau nggak sholat ini kelihatan. Karena syahadat itu kan cukup sekali. Setelah itu nggak kelihatan lagi. Zakat, puasa nggak kelihatan. Ya, orang puasa dengan nggak apa bedanya? Nggak kelihatan. Haji juga sekali. Yang kelihatan membedakan betul itu adalah sholat. Kemudian wadzur watu sanamihi al jihad. Sementara mercusuar atau puncak dari Islam itu adalah al jihad. Jihad fisabilillah. Dan ini adalah kalau di dalam syarah hadis, la yuqawimuhu syai'un minal a'mal. Jihad ini enggak ada amal yang lain yang bisa menandinginya dari sisi nilainya. Yang sekarang enggak diajarkan lagi karena dianggap nanti ini radikal dan sebagainya. Mestinya diajarkan supaya tidak terjadi orang misalnya membom yang ngawur begitu. Karena jihad ini dalam Islam ada aturannya, tidak sembarangan. Karena tidak diajarkan, orang akhirnya diberi pelajaran oleh orang-orang yang nggak ngerti jihad, akhirnya justru bisa menimbulkan ya, dalam tanda petik ya, jihad kepada salah sasaran itu.
Mestinya justru dihajarkan karena ini puncak dari Islam. Walaupun levelnya tentu berbeda. Tidak di level awal belajar Islam langsung belajar jihad, tidak ya. Abu Hurairah meriwayatkan ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Sebentar ya. Kemudian berkata, "Dullani ala amalin ya'dilul jihad." Tunjukkan kepadaku wahai Rasulullah satu perbuatan yang setara dengan jihad. Jihad fisabilillah, perang di sini maksudnya, perang melawan orang kafir. Maka kemudian Rasulullah katakan, la ajiduh, aku nggak dapati satu amal yang setara itu. Kemudian Rasul katakan, hal tastati'u idza kharajal mujahid, apakah engkau sanggup kalau mujahid ini keluar dari rumah, antadkhula masjidak, engkau masuk ke dalam masjid engkau, fatakuma wala taftur, engkau kemudian melakukan ibadah tanpa henti, watasuma wala tuftir, engkau puasa tanpa berbuka, sanggupkah ya? Orang yang keluar berjihad di jalan Allah, perang Badar atau perang apa itu, engkau masuk ke kamar ke masjid, kemudian ibadah terus dan puasa terus di situ, sanggup enggak? Maka orang tersebut mengatakan, wa may yastati'u dzalik, siapa yang sanggup seperti itu? Ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi keutamaannya luar biasa. Meski tadi ada aturan-aturannya, ada sahabat yang mau berjihad justru disuruh oleh Rasulullah bulik saja, karena di rumah ada orang tua yang lebih memerlukan. Para wanita dikatakan Rasulullah, jihadukunna fi baitikun, jihad engkau itu di rumah engkau. Nah itu untuk perempuan, untuk orang-orang yang tadi orang tuanya tua renta, ada kalanya seperti itu. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Kemudian Rasulullah katakan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli, maukah engkau kuberitahu terhadap sesuatu yang bisa memperkuat itu semua? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, inggih wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan sambil memegang lidahnya, menunjuk lidahnya, kuffa alaika hadza, tahan ini ya, nunjuk lidah, tahan, jangan sembarangan ngomong. Kemudian Sayyidina Mu'adz mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, apakah kita itu akan disiksa karena perkataan kita? Maka Rasulullah katakan, sakilatka ummuka, sakilatka ummuka, itu maknanya adalah faqadatka ummuka, ibumu telah kehilangan engkau. Kalau diterjemahkan secara letterlek, artinya ini mendoakan mati. Engkau mati, ibumu kehilangan engkau. Kalau buka kamus begitu, tapi ini dalam uruf orang Arab bukan doa untuk mendoakan mati, bukan. Tapi ini doa untuk apa namanya, sesuatu yang heran, supaya jadi perhatian. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita ini, kok bisa kamu mikir gitu? Nah, mungkin begitulah lebih mudahnya. Kemudian Rasulullah katakan, wahal yakubbun nasa finnar ala wujuhihim, bukankah manusia itu nanti masuk neraka tersungkur atas wajah-wajah mereka, ya, aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Jadi diseret masuk neraka itu bukankah merupakan hasil panenan dia dari lidah-lidah mereka dulu berbicara. Bapak-bapak saudara-saudara sekalian rahimakumullah, hadis ini banyak pelajaran tadi yang bisa kita ambil. Salah satu yang terakhir ingin saya sampaikan, ini juga menunjukkan bahwasanya amal baik itu menjadi salah satu sebab orang masuk surga. Sebagaimana pertanyaan Mu'adz tadi,
tunjukkan aku amal yang memasukkanku ke dalam surga. Jadi amal itu memasukkan ke dalam surga. Bagaimana dengan hadis misalnya la yadkhulul jannata ahadun minkum bi'amalih. Tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk surga dengan amalnya. Kadang orang sering menggunakan ini kemudian dikonfrontasikan dengan hadis ini. Hadis yang tadi itu betul, yang hadis yang terakhir yang saya sebutkan ini juga betul. Enggak ada kontradiksi. Maksudnya bagaimana? Amal itu sendiri memang tidak bisa memasukkan ke dalam surga secara mandiri. Karena ada riwayat yang lain, kalau amal kita itu ditimbang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, amal itu enggak cukup. Seandainya nikmat-nikmat kita mendengar, kita melihat itu harus dibayari dengan amal kita ibadah. Enggak cukup itu, enggak cukup untuk membayar, sehingga masuk surganya karena rahmat Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, bentuk rahmat Allah itu adalah dengan amal soleh tadi. Jadi nggak bisa kita beramal soleh kalau tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya beramal, sikap pun itu adalah bentuk kasih sayang Allah, sikap yang baik. Rasulullah itu juga ketika berlaku lemah lembut, Allah katakan fabima rahmatim mir rabbika lintalahum. Karena rahmat dari Tuhan engkau bisa berlaku lembut kepada mereka. Jadi seseorang masuk surga karena rahmat itu betul, bukan karena amal, karena amal itu pun merupakan rahmat dari Allah Ta'ala. Amal di dunia ini juga bentuk rahmat Allah. Ini mungkin beberapa hal yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf kalau agak lewat dari syuruk. Kita akhiri. Insya Allah nggak ada pertanyaan ya. Belum ada online jam 6:30. Kita akhiri dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.